Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Uni, asisten dan rekan-rekan penonton semua. Perkenalkan kami dari kelompok Bioinformatika, kelompok 2 dari kelas praktikum Bioinformatika KBI. Kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri Ahmad Fari, dan rekan saya itu adalah Putri dan Syifa Lusna serta Sausan Maharani FF, di mana kami akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan uh, aplikasi dari Crystal X dan Mega. Untuk yang pertama itu dari Crystal untuk filogenetik serta dari Mega juga gitu. Nah, mungkin untuk lebih pembahasan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya mungkin kepada Dela Putri. Disilakan untuk menampilkan share screen-nya. Dan mungkin untuk diskusi hari ini mungkin saya kembalikan ke rekan-rekan semua. Mungkin dipersilakan kita bisa mulai diskusinya. Terima kasih sebelumnya kepada Ahmad Fahri yang telah membuka diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Pertama-tama untuk penggunaan aplikasi dari Crystal X, kemarin pada minggu lalu kita sudah menggunakan DNA Star untuk melakukan kontik. Jadi ini merupakan hasil dari kontik data 2 untuk file yang diberi untuk file kelompok 2. Jadi di sini kita langsung aja kopas untuk kita masukkan ke NCBI plus. Kurang kelihatan. Udah kelihatan. Setelah itu kita seperti biasa kita pilih yang layout type plus. Karena tadi yang untuk bagian NN-nya itu udah dipilih, jadi kita bisa langsung ngeblast. Kemudian setelah itu kita lihat di sini ada 100 sekuen yang ditampilkan oleh sistem NCBI-nya. Jadi di sini untuk menggunakan Crystal X-nya itu nanti kan kita akan membandingkan antara sequence 1 dengan sequence yang lainnya yang terdapat pada NCBI-nya gitu. Di sini kita dapat membaca kalau misalnya yang pertama ini memiliki kedekatan ataupun nilai jaraknya sekitar 99% mendekati ke Fagercalia tanquivora yang from Taiwan. Kemudian yang selanjutnya juga seperti itu cara melihatnya. Berarti di situ untuk melihat nilai kedekatannya ataupun jaraknya seperti itu. Di sini kita bisa menselect ataupun memilih sequence ataupun spesies mana yang ingin kita bandingkan. Di sini melihat yang sini. Mungkin coba pilih yang persennya yang berbeda-beda. Misalnya tadi kan ada 96, coba pilih yang 92%. Itu ada 86. Pilih yang paling bawah lagi terus cari yang rendah. 90, ada yang 77 ambil 1. Tambah 84. Jadi kalau persennya itu kita sangat berbeda,
Jadi makin jelas bedanya gitu. Juga Put. Dari sini kita sudah memilih 6 sequence. Ya, San? Apa, San? Enggak, kan kalau saran dari Fahri kan tadi kita membedakannya itu berdasarkan ke recovernya gitu. Mungkin beda daerah bagus juga tuh Put. Nanti kan siapa tahu, oh daerah sini ada Gitu. Daerahnya di mana aja tuh? Di sini cuma yang Putih nampak di Taiwan ya, from Taiwan. From Taiwan, terus yang berapa lagi nih? Yang mana? Bagusnya. Yang Fang Liu. Jadi, iya dong. Jiangdong tuh bisa tuh, dari Cina mungkin. Ya, Di sini kita milih ada 7 sekuen ya. Dan misalnya kita mau kita untuk memandinya kita harus download dulu. Downloadnya dalam bentuk yang complete sequence yang FASTA. Mulai download. Setelah itu kita buka. Di sini kita bukanya dengan menggunakan Notepad. Sebenarnya kalau mudahnya di Notepad untuk pengeditan namanya. Di sini kita akan mengedit nama spesies dari sequence yang kita input tadi. Jadi untuk tata cara penamaannya itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita bisa langsung saja menghapus spasi-spasi seperti ini. Dan mungkin bisa diubah spasinya itu menjadi underscore seperti ini. Berarti kelimanya ini spesies pembandingnya ya, Put? Lihat ada kita tadi ngambilnya inputnya 7 sekuen chip. Jadi kayak kita tuh mau membandingkan ke-7 sekuen itu gitu. Iya. Dengan menggunakan siklus X-nya. Oke. Ya. Mana tadi lagi ya? kemarin saya coba juga kan buat ganti-ganti money, tapi nggak ada notepad gitu. Pas Hasan buka di Openwhite gitu kan, nggak ada kata notepad gitu, nggak ada aplikasi pembukanya gitu. Itu gimana ya kira-kira ya? Apa beda beda apa Vice atau gimana tuh? Kalau udah dibuka Openwhite-nya apa aja tersedia di situ. Sebenarnya kalau di apa juga bisa kok, di Microsoft Word bisa kalau nggak salah Putri. Nggak ada Del. Kemarin kan Hasan itu kan waduh kan nggak ada notepadnya gitu. Nggak ada aplikasi pembuka lainnya gitu. Jadi katanya diarahkan untuk apa ya aplikasi yang lain gitu. Ya ke sana. Gitu. Kok bisa gitu ya? Berarti di Openwhite juga nggak ada tersedia. Itu tuh yang Sausan yang nggak bisa tuh waktu mau buka apa tuh, San? Buka file, tapi nggak file kelompok kita doh. Jadi file aplikasi ini yang di aplikasi yang udah ada. Jadi saya pengen coba gitu kan udah ada datanya tuh. Kan data yang ini, data yang kita apa ini, yang dari belajar minggu kemarin tuh dalam bentuk sequence file kan formatnya Iya. gitu. Itu kan Openwhite nggak lanjut gitu nyobanya, tapi pas ngelihat yang apa nggak bisa lihat dalam format FASTA dalam Notepad nih gitu. Gitu. Terus tapi kan setahu Putri kalau untuk Notepad ini dia bawaan dari laptop biasanya. Putri soalnya nggak ada nih instan Notepad-nya kalau nggak salah Putri itu bawaan dari laptop. Notepad.
Dan kalau misalnya mau nengok format FASTA kan dengan menggunakan Word bisa kok kalau mau nengok format FASTA-nya. Misalnya nih kayak gini kan, bentar ya. Ini kan FASTA nih kan sebenarnya nih tadi. Anggaplah Putri mau ngambil yang mana ya, yang data 2 lah. Tadi kita pakai data yang mana? Itu berbeda. Data 2 berarti data. Ini kan Notepad tuh biasanya tuh bentuk file itu berbeda formatnya. Sama sebenarnya itu format dalam laptop itu bisa diubah-ubah gitu. Salah satunya jadi Word, jadi Notepad, sequence file atau apa kan. TXT biasanya itu Notepad tuh. Nah, kalau sekarang tuh sequence file namanya, biasanya pakai Notepad. Terus ada juga TXT pakai Notepad juga gitu. Nah itu bisa. Ini kayak ini bisa dia dibuka kalau lihat di laptop Putri ya, bisa dibuka dengan Microsoft Word dia kalau misalnya dalam bentuk FASTA kan. Ini kan typenya save file kan, type-nya save file. Kalau di laptop Putri bisa dia ditengok dalam format Microsoft Word bisa. Ini di Notepad juga bisa gitu. Mungkin di laptop Sosan nggak tersedia ya kayak gini ya. Ya, nggak ada tersedia gitu. Jadi pas Hasan buka kan, kok nggak ada ya gitu. Udah padahal formatnya udah kayak SEQ filing gitu, tapi nggak bisa dibuka. Coba restart laptop San. Coba ulang lagi. Itu kadang error laptop kan yang aneh. Ya kita sama-sama tahu. Itu ada di web ayah yang Fajar Faria Kang Tripura 2 tuh nyalik tidak panjang warna. Iya, teman-teman. Tuh. Ini Cik mau nanya. Kan di perintah soal ada diminta daftar spesies pembanding. Jadi kan di sini kayak sama gitu kan. Jadi bikin underscore tuh aja apa gimana? Ya underscore aja dah. Iya. Oh, di resume berarti nggak apa-apa underscore aja dibuat. Iya, Cik, nggak apa-apa. Soalnya ini kan penamaan dari kita nggak sih namanya sebenarnya. Biar kita mudah gitu kan. Iya, ya kan sebenarnya kalau kita membahas mengenai genetika itu kan bisa gitu. Walaupun jaraknya kecil kan ada di dalam ekologinya lah. Pisahan itu dari lokasi gitu. Walaupun spesiesnya sama, secara genetik itu berbeda jelas gitu. Iya, iya. Oke. Siap. Ini kok sama-sama 4, ini 3 lah berarti. Bagusnya diperbaiki angkanya put jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Berarti udah pas 7 nak. Coba scroll ke kanan put cek aja. Ntar nengok penamaannya udah bagus gak? Udah bikin 1, 2, 3, 4, 5. Ada apa semua. Udah, setelah itu selesai penamaannya kita save. Bikin aja file baru. Kita simpen di habis itu baru kita buka sih Crystal X-nya. Crystal X. Crystal DJ.
Udah masukin nih sekuennya. Nah, jadi deh seperti ini. Kita besarin fontnya. 15 mungkin gitu kan. Dan di sini kita sama-sama ngeliat kalau misalnya kan sekuennya berantakan nih. Kita juga sulit melihatnya kalau misalnya seperti ini sekuennya gitu kan. Jadi untuk menyamakan dan merapikannya kita pilih yang element to complete element. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Nih, nanti kita nampak nih banyak yang rumpang gini seperti ini kan. Banyak yang rumpang, yang gap-gap. Nah, kalau kemarin tuh kata sis tuh kan untuk sebenarnya penggunaan dari Crystal X tuh sampai sininya gitu kan, karena untuk penghapusan dari sequence atau kita mau delete gitu kan nggak bisa di sini. Kalau misalnya nih kita mendapatkan kayak gini kan, rumpangnya nih panjang, nggak mungkin kita tuh menghapus dari sini doh. Berarti kan banyak yang terbuang sequence-nya nanti kan. Nah, takutnya kalau misalnya seperti itu, jadinya sequence kita nggak lengkap, nggak terbaca. Maksudnya tuh kayak jauh perbedaannya nanti gitu, nggak bagus sequence kita jadinya. Nah, kalau kata sis tuh kemarin kalau misalnya kita nemu gini, kayak gini kasusnya kan, lebih baik kita hapus sequence-nya gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya yang kayak ini masih bisa lah kan ditolerir gitu ha. Masih nggak terlalu banyak yang terbuang, tapi kan kalau yang ini kan udah terlalu banyak. Kalau misalnya kita hapus dari sini semuanya, nanti banyak kan sekuennya yang kebuang. Kalau misalnya nggak dibuang, nanti banyak gapnya jadinya gitu ha. Jadi di situ kita harus menggunakan analisis yang lain gitu, aspek-aspek lain yang kita harus pertimbangkan gitu. Bagaimana kalau misalnya kita hapus saja yang sekuen ini? Gimana? Dihapusnya tuh berarti nggak dimasukkan lagi, Bud. Nah, ya maksud itu tidak kita jadikan sebagai pembanding lagi gitu. Karena gapnya terlalu banyak gitu. Terlalu banyak gapnya, ya. Pasti kalau ganggu rasanya kan bagus dihapus kan. Ya, mereka cara ngapusnya gini, edit kan, clear sequence selection. Kalau Putri nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar tuh, Put. Mau nanya lagi dong. Kan ini kan udah disejarkan kan. Kalau lihat panjang sekuennya itu kayak mana, Put? Aku sih kurang terdengar, Cik. Kalau kan ini ya sekuennya udah disejajarkan. Jadi kalau lihat panjang sekuennya itu lihat yang di bawah tuh yang ada 10, 20, ada kayak penggaris di bawah tuh. Iya, Cik. Iya. Benar. Benar. Berarti dihapus dulu nasi biar ini kalau lihat panjang sekuennya yang tadi. Atau emang udah disejajarkan udah bisa dilihat gitu. Terdengar tuh. Maaf ya guys, jaringannya jelek. Tadi sampai mana ya? Lupa. Oh itu ya, mau ngapain? Kita mau ngapus. Belum di share screen dong. Ngapusnya gimana ya? Clear. Range. Atau ngapusnya itu di sana, di Mega X. Coba tekan yang clear sequence selection tuh, Put.
Udah tadi, nggak mau. Oh, bentar. Coba blok dulu. Blok dulu yang mau Iya dihapus di tuh. blok. Blok dulu loh, baru tekan Di itu. blok. Coba. Di sini tuh nggak bisa ngapus sekuen yang di sini nggak bisa dihapus. Coba tekan yang Waduh. Nggak bisa dong. Di sini tuh kita nggak bisa ngapus sequence gitu. Tapi berarti mungkin kalau nggak salah Putri ngapus sequence-nya di Mega deh. Gas Mega. Berarti mungkin untuk yang Coastal X di situ aja, sampai sini aja berarti. Put, boleh tengok panjang ininya nggak? Panjang sekuennya berapa gitu? Panjang sekuen, ya tunggu bentar. Tunggu bentar nih terada. 500 berapa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 597 berarti kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, thank you, Put. Ya, berarti untuk yang itu sampai sini aja. Setelah itu kita masuk ke Mega X. Berarti yang tadi itu udah jadi tabel komposisi basanya tuh, Put. Tabel komposisi bahasa iya. Disuruh screenshot ya, Cip? Iya, dimasukin ke resume. Screenshot aja, Put. Nomor juga kan yang tadi di awal Fajar Varia Cancrivora kan itu tadi apa query covernya kan 99%, berarti data kita ini kan yang Fajar Varia Cancrivora itu kan. Iya, berarti itu di SS aja berarti. Yoi. Itu tahu ke SS ya. Di tabel basanya kan di screenshot kan. Kayaknya enggak sampai itu doh. Berarti emang separuh gitu aja enggak sih? Perwakilan bagian awal sampai akhir, bagian awal sama akhir aja. Iya. Tunggu kita beli yang ini nggak ditengokin nggak ya? Tunggu. Ya, selanjutnya kita menggunakan aplikasi Mega X di mana nanti kita masukin file yang ingin kita bandingkan, terus kita pilih like, kita edit or view, no, bukan ini, edit or build select mine, terus kita pilih yang create new. Setelah itu Neo. New. kita copy. Yang dari note tadi, Put. Yang Ya, dari yang sudah kita namai tadi, yang di notepad. Yang ini, yang kita namai tadi kan, yang kita pilih kan ada 7 segmen, ada 7 spesies tadi, 7 sekuen maksudnya. Terus kita kopas deh seperti ini. Karena ini kita tidak perlu kita edit, terus sejajarkan lagi. delete seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian kita rapikan dengan menggunakan Rapika. Align. Seperti ini teman-teman semuanya. Begitu. Seperti ini. Wow. Nah, kita cek lagi yang mana yang bolong-bolong. Kita lihat banyak yang rumpang-rumpang di sini kan. Tengok konser, tengok. Oh iya, kita angkat dulu di sini berarti. Ini banyak nih yang rumpang nih kan, tidak mungkin kita menghapus semua sekuen nih. Nggak mungkin dari sini nih, yang dari atas ini kita hapus, tidak mungkin karena kita itu membuang, nggak mungkin kan dihapus semuanya. Hilang sekuennya nanti semua setengahnya. Jadi ada baiknya kita hapus saja nih sekuen Fajar Varia Cancrivora nomor 5. Caranya kita klik dulu nih sekuennya. Setelah itu edit, setelah itu kita delete. Hilang deh. Bye. Mungkin untuk selanjutnya apakah ini harus kita hapus saja atau bagaimana rekan-rekan? Soalnya ini juga lumayan sih. Lumayan panjang.
Kalau itu dihapus lagi, Put, nanti itu sedikit sekuensnya lagi, nggak ada pembandingnya lagi, Nak. Ya, Kalau berlima lagi ya. ya, Rasa Putri kan, kenapa itu tuh tadi banyak rumpangnya? Kan kita ngambil tadi ada yang kedekatannya tuh rendah kan, ada 80 tadi kan, 82 berarti 84. Mungkin karena itu nggak sih? Saya Berarti nggak usah dihapus. Berarti kita hapusnya dari sini aja. Tapi di sini banyak yang gap, gimana caranya? Oh, ada jarak di antara kita. Di Di belakang ini banyak juga yang gap, guys, yang spesies yang 4 nih, Hania. Nggak mungkin kita hapus dari sini dong, kebuang nanti dia. Kalau menurut Putri, baik dihapus lagi yang 4 nih. Ini udah yang paling belakang nih sekuennya. Iya, Di sini bismillah banyak juga dihapus. gapnya. Bismillah dihapus yang nomor 6. Nah, di sini juga awalnya kalau menurut Putri dihapus sih. Kalau menurut Putri gimana? Hapus saja ya, edit. Ya, dihapus saja. Tahu nggak ada? Gimana saudara? Ya, kita tinggal 1 ke 5, tinggal 5 sekuen. Jadi kita hapus dari sini. Dari sinilah. Gimana ya? Dari sini atau dari sini ya? Dari sini aja coba dulu. Cara editnya, cara hapusnya sama kayak tadi. Hapus deh gitu. Kita lihat Yang paling ujung belakang juga. lagi. Hapus. Nah, edit. Delete, hapus deh gitu. Bye-bye. Nah, seperti ini. Ini kayaknya nggak apa-apa lah ya kan? Kayaknya sih. rumpang sedikit nggak apa-apa dong. ternyata di Biadip bisa dihapus deh. Terus di San? Cluster X, Tapi tambah pendek dong bahasanya, San. iya, enggak. Kan ternyata boleh nanti kan habis dari Cluster X, habis kita sejajarkan gitu, diapain ke Biadip dulu gitu buat ngapus sequence yang bolong-bolong tadi tuh. Tapi sekarang kan udah dihapus, nggak apa-apa, lanjut aja lagi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kayaknya harus di save dulu nggak sih? Untuk langsung ke selanjutnya harus di save dulu kan? Iya, di save dulu, control save. Coba yang kamu nengok daerah conserve. Yang tadi kan. Di sini soalnya kita nggak bisa lihat daerah conserve-nya di mana. Kita save. Ini ya, save session. Kita lihat untuk pemodelannya yang animasi coba. Oke, yang inilah, yang nukleotide aja lah. Kok nggak keluar ya datanya? Ini tadi kita kan yang data buat Zoom ini kan? Iya. Yang sudah diedit tadi Mega X mantap namanya. Nak. TA coba. Oh, ini yang tadi. Gimana kalau keluar ya? Ubah format yang dicari buat sekarang cari mega file. Tadi formatnya apa? Pasta, mega session, apa tadi? Atau alpha coba. Alpha coba tekan. Bentar. Nucleotide. All file. Oh, mas ya, mas file.
Ini yang keren. Ini kelihatan. Dari Putri kliknya apa? Oh, itu keluar tadi. Oh, jangan teks file lah. Tadi. Oke, jadi. Nah, di mana? Lupa. Oh, ya. Ngestak jeli 2. Astagfirullahaladzim. Filogenetic analysis. Reverse complement export. Exportnya ke Mega. Oh, gitu coba. Tidak boleh menyerah dengan Putri. Okay. Yes. Ini sekarang mau buat pohon filogeni. Nah, lihat daerah conserve yang Putri temuin tadi. Oh. Kayak gini nih, ini bisa nih. Kalau misalnya dia tersedia ini bisa nih. Kayak gini. Ini ada nih. Temen ada. Yes. Tadi kok dia tuh sempat terbuka ya? Yang titik-titik tadi tuh loh, Put. Yang ini bilang dia. kalau Ini dia. Ini dia Sri. Oke. Selama ini di sana ternyata, tapi karena ukuran kecil tidak terlihat. Ya, ini berarti dia kan. Jadi gimana tadi bukanya tuh? Sebenarnya lah terbuka dari tadi. Tapi ada fiturnya ada 4. Ya? Ada fiturnya ada 4. Yang TA ini tinggal ditekan aja sebenarnya. Ada yang itu, ada yang edit teks macam-macam. Nah, Coba tekan ini berarti TA. udah keluar dari tadi ya? Iya, dari tadi. Tekan TA. Itu baru bisa lihat yang cocok rumpangnya. Perbesar buat. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi lah. Oke. Tapi nanti ini nggak keluar lagi. Nanti Putih pening lagi. Ya lebih bagus spending lagi kan daripada nggak tahu kan. Nggak ngerti nanti buat ujian. Iya. Bismillah. Yes. Nggak yang ini dong. Soalnya udah terbuka, mana mau dia dibuka lagi? Ya hapuslah dulu. Udah. Atau model. Baru tekan TA. Oke, tekan TA. Sudah besar. Maximize kan. Ya, oke. Baru pilih. Ini udah di-record kan? Udah di-record. Udah. Nah, dipotong-potong aja nanti. Iya. Momen panik Dela. Momen panik gitu. Ya, dari sini tuh di sini di bagian modelnya kita bisa lihat mana sih daerah yang conserve yang bisa dipertahankan seperti ini. Nah, yang kuning-kuning berarti daerah yang conserve.
Ini yang konsep itu ada 557 sekuen per 571 gitu. Mana pun? Yang nih kita lihatnya chip. Berarti daerah konsep itu ada 557 sekuen dari 571 gitu. Gitu. Terus Kemudian, ada variabel. yang variabel itu berarti ada 14 variabel kayak ini. Oh, engkau enggak di screenshot ada biar apa? Biar bukti. Iya. Itu bentar. Ada. Yang variabel ini. Ada 14. yang P itu chip yang apa tadi kata sisnya? Parsimoni. Itu maksudnya yang bentar. Dia tuh nggak tahu sih apa artinya. Berbeda ya. Berarti parsimoni cuma satu ya? Yang single phone nih dia tuh dari berbeda sendiri gitu. Jadi kan kita ada 5 nih sekuennya kan. Dia tuh berbeda Iya. sendiri. Hanya satu yang berbeda. Nah ya, satu bahasa dia aja berbedanya gitu. Berarti ada 13 per 571 gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita tambahin antara yang singleton dengan yang parsim info nih itu sama dengan yang daerah variasi gitu, daerah variabel gitu. Paham kan? Gimana pun? Misalnya nih ini kan singleton, daerah singleton ada 13 buah. Daerah Iya. yang parsim info ada 1 buah. Jadi daerah yang singleton sama yang P itu kalau ditambahin ya jadinya daerah variabel. Berarti daerah yang berbeda itu adalah daerah yang tambahan dari singleton sama yang P itu gitu. Kan variabel sih ada 14 nih. Oke. Setelah itu kita minimize dulu ya. Oh iya, Put, kalau tabel jarak genetik itu gimana maksudnya tuh? Di sini distance. Pilih yang paling atas saja. Yang bentuknya kayak tabel itu. Nah, inilah tabel apa Screenshot. Ya, nih screenshot. Berarti kan yang dimasukin ke ininya cuma tabelnya doang kan? Iya, bisa jadi ya. Screenshotnya aja lah kita masukin. Boleh, bebas. Maunya apa? Kita bisa dinaikkan atau diturunkan nilai desimalnya. Kayak gini. Untuk cara bacanya kan kayak tadi lah pokoknya. Ini berarti jarak antara spesies 1 dengan spesies 2. Ini jarak antara spesies 2 dengan spesies 3 gitu. Itu. Kemudian yang terakhir kita lihat pohonnya. Filogeni. Ya, filogeni. Tadi kan sisnya suruh yang bootstrap sama yang non bootstrap kan. Kita coba tengok dulu yang non. Bootstrap aja sih, Put. Yang non nggak pakai, nggak disuruh. Nggak ada dah. Ya. Oh, yang bootstrap lah kita tengok dulu ya. Nih, Bootstrap. dengan bootstrap. Oh, iya, tanpa bootstrap juga. Ya kan? Bootstrap juga. Nah, yang bootstrap gini berarti kita screenshot dulu. Kalau yang maksud gambar pohon ML, NJ, ME itu gimana, Put? Pohon ML. Oh, tunggu bentar, Cip. Kita lihat yang non bootstrap. Oke. Di sini ya, apanya tuh? Ini non. Kalau non berarti nggak ada angka-angka di apanya. Ini. Sebenarnya kalau mau nge-save filenya langsung dari sini bisa sih. Gimana ya kemarin ya? Dari sini kalau salah gitu. Image ya. Nih ya, save as PDF, PNG gitu bisa. Jadi kita save dari PDF aja kali ya.
Spesies set harus ada. Apa deh. Apalagi si Cip, satu lagi yang disuruh. Gambar pohon ML, NJ, ME dengan tanpa bootstrap dan bootstrap. ML, NJ ini gimana maksudnya? Gambar pohon ML, MO. Itu maksudnya Cip yang ini tadi kok. Yang ini. Gambar pohon tanpa bootstrap tuh yang ini. Yang pakai bootstrap yang ini. Oke. Itu gitu aja, Cip. Berarti tinggal screenshot aja kan? Ya. Karena kita save aja lah sekalian. Ya, Mam, tolong Mam. Tolong Mam. Orang. Udah gitu aja sih. Udah berarti kan? Maksud ML, NJ, ME itu gimana? Nggak tahu. Sip. Berarti nggak tahu kita. Oh, Berarti paham. potong aja bagian Ini ini. loh, ini. ML tuh maximum likelihood. NJ tuh neighbor joining. ME tuh minimum Gas. evolution. Das buat SS. Berarti semuanya ya. Ya. Yang pertama tadi kita yang neighbor tuh, yang neighbor joining, yang NG nih. Ya, saya kan gitu kan. Ini yang pertama tadi apa? NG. Ini tadi yang apa Putri pencet? NG ya? Non bootstrap. Bukan. Nanti lupa takutnya penamaannya. Ulang lagi. Yang ML. Ini ML. Ingatin ya. Nanti screenshotnya diurutin aja gitu. ML, NJ. ML yang non bootstrap sekarang baru. Ini yang non bootstrap. Nah, lalu yang bootstrap. NJ. Enggak, yang bootstrap loh. Ya, Maksudnya bagusnya kayak bootstrap, tanpa bootstrap aja dulu semuanya gitu kan. Jadi nanti si Putri tinggal urutin di ininya doang, di screenshotnya doang kan. Tanpa bootstrap. Ini yang ML Chip. Gitu. Ini yang ML bootstrap. Berarti ingat aja Put, berarti urutannya tanpa bootstrap, bootstrap, tanpa bootstrap, bootstrap. Kalau antara bootstrap dengan non bootstrap senang nengoknya Nyo, kan ada angka atau enggaknya kan. Putri tuh takutnya ragu yang ini variasi yang kayak ML, NJ, ME itu kan. Ini apa ya? Berapa nih? 11. Tugas kita apa lagi guys? Biostat ya? Oh ya, Lila siap. Siap. Alah, terima lah. Pada kelompok satu kan? Enggak, di kelompok 3. Enggak sama. Enggak, di kelompok 3 dan 6. Ini kan kita disuruh cari yang aljabar sudah selesai. Aljabar yang mana tuh? Yang mana ada, Cep? Yang berarti turun buat lagi kan ya? Berarti belum selesai berarti Bari. Aljabar yang mana? Udah siap nih. Yang transformasi aljabar. Aku ikut dulu. Lanjut. Berarti yang Jelaskan. buat kemarin tuh, ini yang apa? Uji Duncan yang kemarin tuh kan, ya kan? Nggak, Beko bahas dulu. Lanjut Eko dulu. Masuk di rekaman masalahnya. Nggak, masih loading ya? Nggak ada siap. Siap ini tadi ya. Tadi. Ini yang ML.
Yang terakhir yang minimum evolution. Yang pertama yang non bootstrap. Non bootstrap. Ini terlalu panjang kali. Oke, non bootstrap. Screenshot. Nah, sekarang yang bootstrap, yang minimum tapi bootstrap. Cepat ya, tadi lama kan? Yes. Selesai. Oke, alhamdulillah. Yang kayak begini. Udah selesai, guys. Berarti mungkin langsung ditutup aja nggak sih? Genetik tuh kalau kita lihat kan bentuknya beda-beda gitu. Di bawahnya ada penjelasan Rosan lihat tadi tuh. Ada. Yang di bawah itu. Oh, di bawah Kalau kemarin pohonnya ya? Oh, tahu sasaran penjelasannya itu kemudian buka ya? Mana tadi ya? Ini yang pertama tadi yang Rela nonton video Shopee ya. si kecilin TV deh. Shopee. Nih. Ini penjelasannya ya. The evolutionary story was Saito and muda. Evolutionary analysis were conducted in Mega Expo oleh Saito. Berarti final datanya 571. Evolutionary analisis evolusi apa tadi itu? Conducted in Mega X. Ya itu kayak gitu kan? Okay, I think that's that enough for us. I mean that's just the explanation of the method of this filogenetiknya sih gitu. Jadi siapa metode ke siapa yang menggunakan. Nggak lo jelaskannya dong mengenai Fajar sudah kira ya. ada kendaraan suara. Oh, ada saat. Baru Jadi kalau yang kemarin tuh secara umumnya kalau untuk filogenetik itu kalau makin jauh makin dekat ke pangkal berarti itu spesies yang lama gitu, maksudnya spesies yang udah purba gitu kan. Tapi kalau tuh makin dari genetiknya tuh makin ke belakang itu makin banyak kan, berarti itu menandakan telah terjadi mutasi gitu. Kalau secara umumnya untuk membaca filogenetiknya itu yang tentang gitu. Jadi itu untuk pembacaannya ya, pembacaan filo pohonnya ya. Ya, terus kalau yang tadi kan ada kita lihat kan Fajar Paripura, terus kan beda-beda tuh tiap pengguna metode filogenetiknya. Berarti misalnya kayak Fora 1 dan Vegaria kan 3 satu garis gitu kan. Berarti itu jaraknya atau spesiesnya itu memiliki kemiripan yang hampir sama. Mungkin gitu aja penjelasan itu. Kalau yang digambar tadi apa? Kalau penjelasan ada tulisan yang MJ, ML sama NJ tadi itu apa bedanya tulisan? Tapi memang betul berbeda bentuk apanya. Filogeninya yang betul beda. Pohonnya. Iya. Ada dia tuh yang naik bor kan, naik bor joining tree gitu. Ada yang apa lagi satu lagi. Yang ini loh. Betul ini. Nanya, ini kan tadi kita tes satu-satu nih, yang ini apa yang non sama bootstrapnya per masing-masing yang ada maksimum. Oh, dia lah terlempar.
Welcome to the club again. Oh, izin sambil nunggu. San, tolong bilang ke Dela, Imah, mungkin baca chat grup bentar, San, tolong sampean. Kan sama Sutara kan nanti Dela mana? Oh, Dela Adela Didi. Didia. Dela Redak. Iya, ini maksud Putri yang ini tadi. Mana tahu Sosan tahu bedanya. Kan kita tadi itu kan cari yang konstruk yang ML nih, maximum likelihood, ada neighbor joining tree, minimum evolution gitu. Bedanya itu apa, San? Nah, tapi Tosan ada baca jurnal kalau yang untuk yang perbedaan dari maksimum likelihood untuk data. Jadi apa data likelihood tadi put yang non abstraknya. Kayaknya cukup ya kan? Udah. Okay, alhamdulillah. Thanks for this discussion, guys. Maybe that's all from our group, my assistant and my friends. I hope you are understand with our video. Okay, maybe next time we will discussion another topics of this course, Bioinformatika. Okay, if there is a mistake from us, I'm so sorry, guys. Maybe that all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.